Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Corporate Action in association with. Halo, Anda menyaksikan Corporate Action bersama saya Maggie Kalista. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berhasil menjaga kinerja positif hingga akhir triwulan kedua 2023. Keberhasilan ini tercermin dari aset yang meningkat 9,21% year on year menjadi 1.805,15 triliun rupiah. Sehingga BRI berhasil mencetak laba konsolidasian senilai 29,56 triliun rupiah atau tumbuh 18,83% secara year on year. Dari sisi penyaluran kredit hingga akhir triwulan kedua 2023, BRI berhasil menyalurkan kredit dan juga pembiayaan senilai 1.202,13 triliun rupiah, di mana 84,48%-nya merupakan kredit yang disalurkan kepada segmen UMKM. Dan untuk membahas lebih lengkap terkait hasil kinerja keuangan BRI di kuartal kedua tahun ini, kita berbincang bersama dengan Direktur Utama BRI, Sunarso, yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Sunarso, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Maggie, Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, tentunya pencapaian BRI ini cemerlang sekali. Dan Pak Sunarso, bisa dipaparkan kembali bagaimana pencapaian dan juga kinerja BRI secara umum hingga akhir kuartal 2 2023? Baik, mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai Juni 2023, kita ngomong balance sheet dulu ya, bahwa aset BRI secara konsolidasi tumbuh 9,2% year on year dan menjadi 1.805,14 triliun rupiah. Dan aset-aset ini mayoritas ditempatkan dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada nasabah, dan kredit mencapai 1.202,12 triliun, artinya tumbuh secara year on year 8,8%. Dan ini penting karena kita bisa menunjukkan bahwa dalam situasi yang sebenarnya tidak mudah sebenarnya gitu, kita bisa mendorong pertumbuhan kredit outperform the market karena marketnya hanya tumbuh 7,6%. Dan yang lebih perlu saya kedepankan di sini adalah bahwa BRI konsisten tetap fokus kepada UMKM. Itu terbukti bahwa dari 1.202 triliun kredit yang disalurkan itu, 84,5% diantaranya disalurkan kepada segmen UMKM. Dan kemudian kredit-kredit ini kita kelola dengan baik, dengan risk management yang memadai, maka kemudian tingkat NPL-nya, non-performing loan-nya, itu di level 2,95%. Dan ini juga lebih baik dibandingkan Juni tahun 2022 itu NPL kita itu 3,26%. Namun mungkin ada hal yang perlu saya tekankan, mengelola kredit yang fokusnya mayoritasnya di UMKM dengan NPL di bawah 3% menurut saya sudah sangat baik ya. Dan kemudian aset-aset kredit ini sudah barang tentu disupport oleh pendanaan dari sisi liabilities, di mana BRI berhasil menghimpun dana masyarakat itu 1.245,11 triliun, yang artinya secara year on year tumbuh 9,5%. Dan yang lebih membahagiakan bahwa dari total dana masyarakat 1.245 triliun itu didominasi oleh dana murah yang kita sebut current account, saving account ataupun KASA, di mana KASA kita porsinya mencapai 65,5%, artinya sebenarnya untuk KASA saja tumbuh 0,4%. Dari kondisi balance sheet yang seperti ini termanage, terkelola dengan baik, maka BRI selama 6 bulan, Januari sampai Juni 2023, mampu membukukan laba sebesar 29,56 triliun rupiah, yang artinya mampu tumbuh secara year on year sebesar 18,8%. Saya kira ini yang penting untuk kita sampaikan secara kinerja keuangan, baik dari sisi neraca maupun laba rugi. Baik Pak Narso, BRI ini berhasil mencetak laba konsolidasian senilai 29,56 triliun rupiah atau tumbuh 18,83%. Apa saja faktor penopang kinerja positif BRI tersebut? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terutama itu pertumbuhan kredit ya, di mana industri ya, perbankan itu hanya tumbuh 7,76% gitu.
sedangkan kredit BRI mampu tumbuh di atas rata-rata industri yaitu 8,8%. Saya kira ini yang salah satu pendorong kinerja ataupun kinerja laba BRI yang baik. Kemudian pertumbuhan kredit BRI juga lebih didorong oleh segmen mikro sebenarnya. Kalau tadi kredit secara keseluruhan di BRI tumbuh 8,8%, tapi khusus untuk mikro itu mampu tumbuh 11,4% year on year. Dan kemudian selain pertumbuhan kredit, pendorong utama untuk kinerja laba terutama yang sangat baik menurut saya adalah efisiensi. Yang efisiensi ini bisa kita lihat bahwa di rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional itu rasio BOPO ya, itu 66,62% dan ini membaik kalau dibandingkan sebelumnya adalah 69,56%. Kemudian ada namanya rasio yang kita sebut cost to income ratio atau CIR dan itu 41,79%. Ini membaik karena sebelumnya itu 44,3%. Dan kemudian ada biaya lagi juga yang menurut saya bisa kita efisiensikan, bisa kita tekan yaitu cost of credit. Cost of credit kita 2,24%. Ini juga jauh membaik karena sebelumnya adalah 3,11%. Dan kemudian yang berikutnya adalah faktor pendorongnya adalah karena kemampuan kita menghimpun dana murah ya, yaitu kasa yang tadi yang saya katakan mencapai 65,49%. Artinya dana masyarakat yang dikumpulkan di BRI itu didominasi oleh dana murah. Dan kemudian yang terakhir adalah sumbangan ataupun kontribusi dari fee, ya, dari fee-based income. Ya. Fee-based income kita mampu tumbuh double digit, ya, dan kemudian ini sudah barang tentu impact ataupun hasil dari transformasi digital kita dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Jadi fee-based income kita selama 6 bulan itu mencapai 10,22 triliun, ya, dan itu tumbuh 9,14%. Kemudian apa saja pendorongnya? Oh, kita punya super apps yang kita sebut Brimo ya. Brimo ini adalah super apps yang sebenarnya kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi sebenarnya udah bisa memenuhi kebutuhan kita transaksi segala macam lewat Brimo ya. Dan Brimo ini sekarang sudah usernya itu sudah mencapai 27,8 juta user gitu. Dan itu naik 50,6% ya. Dan nilai transaksinya itu sudah lebih dari 1.377 triliun selama 6 bulan. Selain Brimo yang mobile apps ya gitu, yang mobile banking ya gitu, dan itu kita juga punya yang hybrid ya istilahnya. Jadi ya, hybrid itu gini, bisnis prosesnya kita digitalkan, tapi hubungan layanannya kepada nasabahnya masih melalui human touching gitu, masih ketemu gitu ya nasabahnya dengan ini. Itu kita menggunakan agen. Kita sekarang punya agen Briling, totalnya sudah 666.000 agen. Dan ini juga nggak kalah menarik ya, karena volume transaksinya selama 6 bulan sudah mencapai 675,8 triliun rupiah. Dan ini luar biasa menurut saya, agen-agen ini, warung-warung di bawah ini bisa terlibat dalam proses layanan banking dan mereka dapat fee juga, maka kemudian ini benar-benar sharing ekonomik yang real gitu. Jadi kira-kira mungkin itu, saya ulangi lagi, faktor pendorongnya adalah pertumbuhan kredit yang outperform the market, kemudian efisiensi, kemudian juga rendahnya, turunnya cost of credit yang bisa kita kelola, dan kemudian dominasi porsi dana murah, kasa, dan juga setoran ataupun kontribusi dari fee-based income yang sangat baik. Demikian. Baik, kata kuncinya adalah efisiensi dan juga digitalisasi. Dan tadi Anda juga sudah menyebut faktor utama penopang kinerja BRI diantaranya adalah pertumbuhan kredit mikro dan kasa yang mencapai double digit. Nah, terkait likuiditas, Pak, bagaimana upaya BRI dalam meningkatkan dana murah? Jadi kita mesti paham situasi global dan kemudian domestiknya ya, makronya gitu. Bahwa sekarang di mana-mana tertekan oleh tekanan inflasi yang tinggi. Masing-masing bank sentral di seluruh dunia cenderung mengelola inflasinya dengan menaikkan suku bunga acuan. Dan kemudian kita di Indonesia, BI juga mengelolanya dengan bauran kebijakan yang menurut saya sangat solid dan memadai gitu. Tetapi tetap memang tak terhindarkan terjadi kenaikan suku bunga, terutama suku bunga simpanan ya. Namun demikian gitu, kalau kita lihat, saya sampaikan bahwa kondisi likuiditas BRI sangat baik ya dan aman. Kenapa? Kita lihat rasionya, loan to deposit rasio BRI hanya 87,26%. Jadi
menurut saya ini justru kita masih harus mendorong penyaluran kredit justru gitu. Karena apa? LDR yang optimal menurut saya adalah di kisaran 90 sampai 92. Jadi kalau 90 sampai 92% artinya kita nggak terlalu lambat menyalurkan kredit, tapi kita juga nggak kekurangan likuiditas. Itu yang paling optimal. Tapi kalau masih di bawah 90%, menurut saya kita masih bisa lebih mendorong penyaluran kredit. Ya, dan BRI LDR-nya 87,26%. Dan kemudian juga faktor yang lain saya sampaikan bahwa dana masyarakat masih tumbuh 9,5% dan drivernya adalah kasa, yang kasa masih tumbuh 10,1%. Bahkan kalau saya secara spesifik bisa sampaikan gitu, giro sendiri itu tumbuh 24,3%, tabungan tumbuh 3,3%. Ini sebenarnya kondisi likuiditas BRI. Terus apa strateginya ke depan? Ya kita tetap akan melakukan retensi, ya, memanage, memaintain level kasa yang dominan tadi itu. Upaya-upaya untuk peningkatan kasa dan maintain kasa yang tinggi itu melalui ya Brimo Super App kita ini makin kita sebarluaskan. Dan kemudian itu kan untuk melayani transaksi-transaksi di retail gitu. Dan kemudian di wholesale, di korporasi, kita juga punya platform dan yang kita sebut Kilola namanya. Namanya Kilola, itu adalah Integrated Corporate Solution Platform, itu yang memadukan beberapa fungsi di dalam satu platform. Pertama itu adalah untuk trade finance, kemudian untuk cash management, untuk forex, ya, dan kemudian untuk investment, dan juga sebagai dashboard gitu. Itu dalam satu platform yang kita sebut Kilola. Itu untuk yang wholesale, korporasi. Kemudian di retail kita punya hyperlocal ecosystem yang kita sebut PARI, Pasar Rakyat Indonesia. Dan ini integrated commodity platform yang memberikan kemudahan transaksi untuk berbagai solusi bagi pelaku ekonomi di komoditas-komoditas tertentu, misalnya telur, jagung, kemudian mungkin kedelai, seperti itu kita buatkan hyperlocal ekosistemnya. Dan kemudian juga yang tadi saya sampaikan, bahwa masyarakat masih banyak yang bertransaksi itu nggak fully digital gitu, tetapi masih butuh paduan antara digital dan manual melalui agen briling. Jadi agen briling kita ini benar-benar menggunakan kerjasama dengan masyarakat, dengan warung-warung di desa-desa, di gang-gang itu, dan kemudian benar-benar branchless gitu, karena menggunakan cabangnya itu menggunakan warung-warung ya dan agen, kira-kira seperti itu. Dan inilah yang akan memperkuat retail transaction banking kita maupun wholesale transaction banking kita untuk menghasilkan float daripada transaksi, dan itulah yang kita sebut kasa, dan inilah yang memperkuat strategi BRI untuk mempertahankan kondisi likuiditasnya. Baik, likuiditas BRI sangat baik dan akan terus mendorong penyaluran kredit, targetnya di atas 90% ya Pak. Baik, perbincangan menarik ini masih akan kami lanjutkan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Corporate Action. In association with Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Action. Kita kembali berbincang dengan Direktur Utama BRI, Sunarso, terkait dengan strategi BRI menjaga kinerja positifnya. Pak Sunarso, di tengah kondisi perekonomian yang masih dinamis, tadi Anda juga sebutkan masih banyak sekali gejolak ekonomi global. Nah, OJK juga meminta perbankan memastikan proses exit restrukturisasi debitur berjalan dengan lancar. Bagaimana perkembangan restrukturisasi BRI hingga saat ini? Perlu saya sampaikan di sini bahwa selama kita terekspos pandemi COVID, dan itu banyak nasabah-nasabah kita yang menjadi sangat kesulitan dan tertekan kondisi bisnisnya. Oleh karena itu, saya masih ingat bahwa yang kita lakukan adalah pertama adalah penyelamatan manusianya, kemudian menyelamatkan bisnisnya, dan kemudian khusus menyelamatkan bisnisnya ini kita lakukan relaksasi menggunakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh OJK, dan kemudian relaksasi itu bentuknya adalah restrukturisasi kredit. Dan restrukturisasi kredit kita terakumulasi karena COVID ini ya, gitu. Itu sebesar 263,8 triliun, jadi sangat besar, dan itu meliputi lebih dari
3 juta nasabah, terutama nasabah mikro. Dan alhamdulillah dengan kebijakan restrukturisasi itu, sekarang sisa outstanding yang masih ada flagnya, ada tanda restrukturisasi itu tinggal 83,23 triliun rupiah. Artinya yang sudah kita restrukturisasi itu sudah turun status restrukturisasinya itu ya 180,65 triliun. Kemana aja itu? Ya, itu saya uraikan, ternyata sejumlah nasabah mampu melakukan pembayaran sehingga akumulasinya yang dibayar adalah 101,59 triliun. Sedangkan yang sisanya yang benar-benar tidak bisa diapa-apakan gitu, itu maka kemudian kita hapus buku. Nah, itu sebesar 24,13 triliun atau 9,14%. Nah sekarang aman nggak dengan menghapus buku sebesar itu? Ya memang sudah tidak bisa diapa-apakan. Ya, jangan nanti ada yang bicara bahwa oh itu sengaja dihapus bukukan karena nanti untuk cadangan, bukan, kebalik. Ya. Karena kita sudah melihat nasabahnya tidak bisa diapa-apakan, maka kita hapus buku. Untuk menghapus buku itu diperlukan alokasi biaya untuk pencadangan. Maka kemudian BRI telah berhasil memanage NPL-nya dengan melakukan pencadangan yang memadai, di mana sampai Juni 2023 rasio cadangan kita terhadap NPL itu mencapai 248,54%. Cadangan ini sebelumnya mencapai 280%, dan kemudian kita gunakan untuk hapus buku, ya, hapus buku, maka kemudian sekarang turun menjadi 248,54%. Dan kemudian dengan demikian nanti kalau relaksasi COVID itu akan berakhir di 2024, sebenarnya BRI sudah melakukannya dengan sangat-sangat strategiknya itu adalah soft landing secara terukur. Artinya mau diakhiri lebih cepat atau mau diakhiri nunggu 2024, bagi BRI tidak ada masalah. Karena apa? Semua risiko-risiko yang terkait dengan NPL sudah kita cadangkan biayanya dan cadangannya lebih dari cukup. Itu. Baik Pak Sunarso, ini menarik kita bahas lebih lanjut terkait dengan kebijakan-kebijakan relaksasi yang tadi Anda sebut. Akan hapus buku begitu ya kata kuncinya. Nah pemerintah juga memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional dengan nilai kredit maksimal 5 miliar rupiah. Bagaimana tanggapan BRI atas kebijakan hapus tagih sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK? Iya, di dalam P2SK ini memang ada disebutkan di situ bahwa dimungkinkan ya untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih untuk kredit-kredit UMKM di bawah 5 miliar. Gitu. Dan sudah barang tentu kita sambut baik, BRI menyambut baik undang-undang ini, diberlakukannya undang-undang ini. Namun demikian yang perlu dicermati dan perlu didetailkan adalah supaya tidak menimbulkan moral hazard, maka harus dibuat kriterianya secara jelas. Jadi siapa saja yang macetnya itu memang benar-benar kemudian bisa dihapus buku dan hapus tagih. Siapa saja yang macet tetapi kemudian boleh dihapus buku tapi nggak boleh dihapus tagih. Siapa saja yang macet bahkan tidak boleh hapus buku. Itu penting supaya tidak menimbulkan moral hazard. Kalau begitu bagaimana cara memegari itu? Ya silakan, sekarang ada tim di pemerintah lagi menyusun kriteria-kriterianya. Supaya nanti tetap bahwa kebijakan ini tetap berasaskan pada keadilan. Nanti ada yang protes. Yang lancar nggak dapat keringanan, yang macet malah dapat keringanan. Pasti ada yang protes kan seperti itu. Maka supaya berkeadilan sebenarnya itu dibuat kriterianya. Silakan nanti BRI akan patuh kepada kriteria yang ditetapkan oleh tim dari pemerintah. Itu kira-kira. Dan kemudian sebenarnya prakteknya sendiri bagaimana sih? Saya sebutkan di sini ya, bahwa kebijakan hapus tagih ini gitu, bagi BRI tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BRI. Kenapa demikian? Karena kalau hapus buku, selama bank punya biaya untuk cadangan, gitu, bank mau mengorbankan labanya, maka barang-barang kredit-kredit yang sudah tidak bisa ditagih itu ya lebih baik dihapus buku. Dihapus buku artinya apa? Dikeluarkan dari neraca.
dikeluarkan dari bukunya bank. Ditaruh di mana? Ditaruh di buku tersendiri namanya ekstrakomtabel. Nah, untuk apa Pak ditaruh di sana? Ya supaya catatannya nggak hilang gitu. Dan kemudian nanti kalau masih bisa ditagih, ditagih. Dan itu nggak balik ke neraca, tapi masuknya di pendapatan. Gitu. Itu yang disebut pendapatan recovery. Nah kalau begitu Pak, hapus tagih saja, hapus buku saja, nggak cukup. Harus dilanjutkan dengan hapus tagih. Hapus tagih itu biasa nggak? Biasa di bank-bank swasta banyak melakukan hapus tagih. Bahkan istilahnya kumpulan portofolio di ekstrakomtabel itu dijual at diskon, dengan diskon. Tapi di bank pemerintah tidak bisa karena bankir-bankirnya takut bahwa itu merugikan negara. Karena itu masih dicatat sebagai tagihan atau piutang ataupun aset negara. Maka kemudian dikeluarkan undang-undang ini menjadi lex spesialis bahwa oke, di bawah 5 miliar boleh dihapus tagih. Ya silakan. Bagi BRI saya ulangi lagi, ada ketentuan hapus tagih atau tidak, tetap saja kita juga nggak nagih kok selama ini. Sebelum ada ketentuan ini kita juga nggak nagih. Kalau misalnya contoh misalnya, yang macet karena korban bencana, gempa, segala macam, udah berapa puluh tahun, ya sudah kita keluarkan dari buku dan kita tidak tagih. Gitu. Dan kita tidak tagih. Gitu. Ya gimana? Wong orangnya juga sudah mungkin ada yang sudah meninggal, kemudian ada yang memang untuk hidup saja susah, mau ditagih dari mana? Gitu. Itu sebenarnya. Itulah yang sebenarnya dengan undang-undang ini bisa dihapus tagih. Apa artinya sebenarnya? Hapus tagih ini sebenarnya lebih diberikan kepada masyarakat supaya bagi yang benar-benar macet, mungkin terutama karena korban bencana segala macam, dan sekarang ternyata masih bisa berusaha lagi, supaya namanya bisa diputihkan dari daftar kredit macet dan diperbolehkan untuk mengambil kredit lagi. Sebenarnya itu substansinya sebenarnya. Substansinya itu. Moral hazardnya gimana? Oh kalau gitu nanti rame-rame datang ke bank minta kredit, kemudian rame-rame kita macetkan, dan nanti rame-rame menekan bank untuk minta dihapus buku. Itu moral hazard yang harus dihindari. Gitu. Jadi jangan ada yang merancang strategi seperti itu. Itu strategi jahat namanya, gitu ya. Itu saja penekanannya di situ. Makanya perlu dicegah dengan membuat kriteria yang jelas. Saya ulangi lagi kesimpulannya, BRI menyambut baik kebijakan untuk hapus buku dan hapus tagih. Namun demikian BRI masih menunggu kriteria, ketentuan, petunjuk teknis yang lebih detail agar kita tidak salah langkah dan tidak salah secara governance. Itu saja. Dan kemudian tidak berpengaruh terhadap kinerja BRI secara signifikan. Baik, jadi kasus-kasus yang bisa dihapus buku ataupun hapus hutang, hapus tagih seperti itu, kriterianya ini harus jelas ya Pak, supaya mencegah moral hazard ke depannya. Iya, harus jelas. Ya. Harus jelas ya Pak. Iya Pak, kinerja yang sehat dan juga berkelanjutan penting bagi semua perbankan untuk mendorong sustainability di semua industri. Bagaimana update perkembangan penerapan ESG di BRI? Jadi BRI ini mengimplementasikan konsep-konsep environmental, social, and governance, bukan hanya sekedar follows the trend, tapi memang kita harus berusaha untuk comply terhadap peraturan ataupun standar baik yang berlaku secara global maupun domestik ya. Nah, salah satunya yang peraturan yang terkait ESG ini untuk domestik adalah POJK nomor 51 ya. POJK nomor 51 yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2017 yang lalu tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Nah, sekarang kita ngomong ESG. Bahwa ESG itu mana yang harus duluan? Environmental, sosial, atau governance. Menurut saya yang harus dimulai pertama kali adalah governance-nya gitu. Karena ini penting, semua organisasi itu mendengarkan tone from the top gitu. Dan itu kemudian kita atur ya, yang paling di top itu adalah keinginan kita untuk menggunakan governance yang baik ya. Jadi itu maka BRI untuk implementasi GCG ini yang pertama kali adalah dibentuk komite ESG BRI, yang ketuanya saya sendiri sebagai CEO dan kemudian komite ini di bawahnya ada organ-organnya dan kemudian kita bentuk satu divisi yang khusus menangani ESG. Tugas divisi ini adalah pertama membuat strategic plan tentang implementasi ESG, yang kedua adalah memastikan eksekusi pelaksanaan ESG, yaitu membuat action plan-nya, dan kemudian monitoring dan reporting itu yang paling penting ya.
monitoring dan reporting. Karena ini kita banyak melakukan pekerjaan yang terkait ESG tapi nggak kita laporkan juga nggak ada nilainya gitu. Karena ini kan ada standar-standar global maupun domestik. Itu kita sudah punya semua. Dan kemudian hasilnya apa? Yang dilakukan adalah kita sudah mampu melakukan penghitungan emisi karbon dalam aktivitas kita sehari-hari, kemudian menurunkan emisi karbon secara aktif, ya. Dan kemudian ada yang paling penting juga peningkatan awareness terkait isu lingkungan dengan program yang kita sebut BRI Menanam. Ya. Jadi satu nasabah dapat kredit gitu, kita kasih satu pohon ya, gratis, tapi dia berkewajiban apa? Melunasi kreditnya juga wajib ya itu pasti ya. Memelihara kreditnya supaya tetap lancar wajib. Tapi kita kasih kewajiban yang lain yaitu memelihara bibit tanaman yang kita berikan itu. Dan alhamdulillah sekarang dari nasabah KUR yang kita berikan bibit itu sudah 680.000 bibit dan kita sebar di 2.200 desa di seluruh Indonesia. Nanti bisa dilihat 5 tahun kemudian berapa kira-kira aset karbon yang kita create dari pembagian bibit dari BRI Menanam ini. Kemudian juga dari sisi sosial kita membentuk ekosistem ultramikro, ini lebih banyak melayani masyarakat di bawah ya. Dan kita punya 15.500 kantor, itu BRI Pegadaian dan PNM gitu. Dan kemudian juga produk-produk jasa keuangan formal yang terkait untuk layanan kepada masyarakat ini, kita sekarang sudah punya 14,3 juta nasabah KUR ya. Kita punya 160 juta nasabah simpanan ya. Dan kemudian aset-aset kita yang terkait dengan green financing mungkin kita bisa sebutkan bahwa aset kita untuk yang terkait dengan sustainable portfolio itu 732 triliun atau 67,2% dari total kredit BRI. Dan kemudian itu kita pecah menjadi dua, yang orientasinya kepada sosial itu adalah UMKM, 652,9 triliun, dan kemudian yang benar-benar green project itu ada 79,4 triliun. Seperti gedung ramah lingkungan, green transportation, energi baru dan terbarukan, dan lain-lain. Singkat cerita, kemudian kita juga sudah meleverage aktivitas kita yang berbasis ESG ini. Kita pernah menerbitkan sustainability bond, itu 500 juta US dollar dan itu oversubscribe waktu itu, artinya minatnya di internasional bagus banget. Dan kemudian kita juga membangun sustainability link loan yang terkait sama loan ya, tapi terkait sama sustainability 1 miliar dolar. Jadi itu pernah juga dan itu alhamdulillah terbentuk juga. Dan kita pernah menerbitkan green bond ya 5 triliun dan itu juga semuanya oversubscribe. Dan itu menunjukkan bahwa market ya, kemudian investor sangat memperhitungkan inisiatif BRI untuk benar-benar menerapkan prinsip-prinsip ESG itu. Demikian. Baik, dengan penerapan prinsip-prinsip sustainable banking dan yang ditopang oleh likuiditas yang memadai dan juga strategi yang komprehensif, semoga BRI terus mendorong dan juga menggerakkan perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Sunarso. Terima kasih, sama-sama. Demikian perbincangan kami dalam program Corporate Action. Saya Maggie Kalista, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Corporate Action in association with